teman-teman, kembali lagi bersama gua Aris di Bursa Kreatif dan kita masih dalam program Crispy, Ruang Crispy, yaitu Ruang Kreasi dan Inspirasi. Episode kali ini kita bahas mengenai satu tema yang masih salah satu partnership dari Bursa Kreatif ya. Dan gue juga mau ngasih tahu, Bursa Kreatif itu memiliki satu holding part company yang memang fokusnya itu di startup company, itu di legal tech gitu loh. Dia itu dengan bursa hukum. Kebetulan di sini juga hadir salah satu chief dari bursa hukum gitu kan, kebetulan dari holding kita gitu. Dan mungkin ada yang belum tahu sih nih virtual office tuh apa ya gitu, dan virtual office itu kan tempat sewa kantor yang memang udah namanya udah virtual office ya gitu. Jadi tempat orang nyewa kantor, terus orang meeting, jadi memudahkan orang untuk bekerja secara mobile gitu. Dan di sini kita bersama Mas Jamal ya dari Link Virtual Office yang kebetulan partner kita, dan di sebelah kanan saya ini kebetulan salah satu manajemen dari Bursa Hukum dengan Mas William. Ya. Oke, halo teman-teman semua. Oke, Mas, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Mas, tentang virtual office ya. Karena kan di sini ada virtual office, terus kebetulan juga ada salah satu holding company kita, sister company itu ada bursa hukum gitu kan. Yang dimana memang kita lebih fokus ke legal tech dan kita memberikan bisnis support lah gitu. Nah, sebenarnya virtual office itu selain sewa kantor non fisik itu dimanfaatkan apalagi sih, Mas? Biasanya ya oleh orang-orang ya. Karena kan orang taunya virtual office nih gitu, pasti orang mikirnya namanya udah virtual gitu kan, kayak nggak nyata gitu ya. Iya, nggak nyata gitu. Dan akhirnya sekarang jadi sebuah trendsetter yang memang kalau orang mau bikin satu PT lah ya, satu perusahaan untuk badan hukum, akhirnya dia untuk gimana caranya dia nggak nyewa kantor, tidak beli aset. Nah, itu kan bagian dari virtual office gitu. Sebenarnya apa sih virtual office itu dulu? Dan definisinya itu sebenarnya seperti apa sih, dan tujuannya itu bagaimana gitu, dan fungsinya di orang yang pengen yang akan menggunakan itu bagaimana, Mas? Oke, baik. Ya, untuk virtual office itu sendiri memang sekarang sudah banyak digunakan ya untuk kepentingan entah itu legalitas dari sebuah perusahaan atau memang sebatas untuk branding juga gitu. Karena memang virtual office ini sudah resmi dan sudah diakui oleh negara juga, karena virtual office ini sendiri merupakan alamat yang sudah berada di zonasi komersil gitu. Jadi sebelum kita ke virtual office ini nggak bisa nih kalau pakai rumah atau pakai bahkan ruko pun yang bukan di zonasi komersil. Tidak boleh ya? Tidak boleh gitu, karena nanti ada pendataannya dari pemerintah itu nanti bakal ke-reject lah istilahnya. Nah, untuk konsep virtual office ini sendiri kita klien itu bisa menyewa virtual office atau kantor virtual yang secara sederhananya dia menyewa alamat kantor ya. Kemudian dari alamat kantor itu biasanya nanti penyedia virtual office akan menambahkan fasilitas lainnya seperti ruang meeting, penanganan surat menyurat, ada penanganan panggilan telepon. Nah, itu nanti semua sudah disiapkan dari si penyedia virtual office itu. Dari si pemilik ini ya, dari pemilik virtualnya ya. Betul, secara sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kenapa virtual office ini memang sangat dibutuhkan, terutama untuk startup yang memang atau UMKM yang memang baru berkembang, karena mereka jadi nggak perlu sewa kantor resmi. Sebagaimana kita tahu kalau untuk sewa kantor resmi misalkan harus 1 tahun dengan cost-nya yang bisa sampai ratusan juta gitu kan. Sementara kalau dengan sewa virtual office ini doang, dia sudah punya alamat di gedung-gedung kantor strategis, tapi dengan cost yang memang
sangat-sangat jauh lah. Lebih murah lah, Betul, lebih jauh ya. Masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Dengan kelas UMKM dan mungkin perusahaan yang memang dari dia tadinya bukan perusahaan, terus dia mau bikin perusahaan. Karena kan semakin kesini kan pemerintah juga kan semakin menguatkan bahwa UMKM ini harus naik level gitu. Betul. Kan, naik level secara bisnisnya, secara nilainya, secara valuasi angkanya. Berarti kan dia juga harus menaikkan dirinya dia dari UMKM, ya walaupun environment-nya atau lingkungan ekosistemnya masih UMKM gitu, itu nggak masalah. Cuman secara bisnis prosesnya dia sudah mulai harus naik ke ilegal ya. Agak lebih legalitasnya ya. Nah di sini kan kebetulan kita juga ada dari sister company kita nih Mas nih. Usaha hukum gitu kan dari Mas Parto gitu. Sebenarnya kan tadi berarti menyediakan jasa dan part-partnya ya. Kalau kita bilang part-partnya. Berarti kan di sini salah satu part yang memang bisa ambil bagian itu adalah tentang legal atau tentang hukum ya. Memang. Dan kebetulan sister company kita ini memang fokusnya adalah di legalnya ya. Gitu. Nah, itu kira-kira apakah membantu nggak sih Mas? Maksudnya part of support bisnis itu entah ada dari legal, dari finance ya Mas Parto ya, dan atau apapun bentuknya itu gitu. Karena banyak juga kan perusahaan yang memang ya mungkin perputaran duitnya besar, tapi masih manajemennya toko kelontong bisa kita bilang gitu. Masih koboi lah secara manajemen, secara hukum, secara ini. Itu banyak nggak sih Mas dari customer, terutama customer si link ini ya? Ya, terutama customer link lah. Kita nggak usah ngomong jadi terutama customer. Ya memang yang datang ke link ini awalnya mungkin entah dia dapat project atau memang dia sudah punya usaha, kemudian ingin menjadi legal. Nah, biasanya mereka datang ke sini memang belum tahu apa-apa nih dalam hal paling sebatas ya perlu alamat kantor untuk lebih resmi. Kemudian nanti untuk bikin PT-nya seperti apa, kemudian perpajakannya seperti apa, keuangan seperti apa. Kebanyakan sih memang masih ini ya, informasi terhadap hal itu masih belum ini banget ya. Karena kalau kayak sebatas searching doang, beda lah informasi yang didapat dengan langsung datang ke konsultannya gitu. Nah, dengan adanya kita kerjasama dengan jasa legal atau notaris atau jasa-jasa pendukung virtual office yang lainnya, itu sih akan menambah added value ya buat virtual office ini sendiri. Jadi kita bisa sampaikan ke klien-klien kita. Itu sih. Itu bisa jadi part jasa yang memang akan menambah unique selling ya, unique selling point si virtual office. Betul. Kan berarti saya mau tanya, Link ini sudah berapa lama Mas berdiri di Indonesia? Kita nih sudah dari 2018, sudah 5 tahun, jalan ke 6 tahun lah. Oh, jalan ke 6 tahun ya. Kita sudah lumayan banyak handle perusahaan-perusahaan juga, perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan lama yang memang dia seperti kayak buka cabang di Indonesia gitu sih. Terus ya kalau Mas Jamal ini di Link ini, boleh saya ini ya nanya ya, Pak, sebagai berposisi sebagai apa dan sudah berapa lama kerja di Link gitu? Saya ini sebagai marketing manajernya dan memang kerja di sini udah dari awal ini didirikan. Gitu. Oh, dari startupnya Link ini ya sampai sebesar ini ya? Saya ditarik sih sebelumnya, saya di Apple Tower ya. Terus kemudian ada gedung baru di sini, ada owner melihat bisnis virtual office ini seperti menjanjikan nih gitu. Udah kemudian ditariklah jadi masuk ke sini ke Link gitu. Oh, jadi memang akhirnya mengembangkan. Iya, betul. Dari awal jatuhnya mendevelop ya. Iya, mendevelop bisnis development lah, mendevelop sebuah bisnis yang memang ya alhamdulillahnya menjadi besar ya teman-teman ya untuk Link ya gitu ya. Memang virtual office ini bisnis yang menjanjikan sih ya. Ya karena semakin besarnya orang semakin
negara kita kan lagi berkembang ya, semakin berkembang ya, ini kan berarti semakin banyak orang yang memang pengen mengembangkan bisnisnya. Terus kalau Link ini punya tempatnya di mana aja Mas, lokasinya? Entah mungkin kan biasanya virtual office yang saya tahu ya biasanya di Jakarta, terus di daerah atau di mana gitu. Itu Link yang memang menggunakan nama Link Virtual Office itu ada di beberapa tempat kah lokasi, biar nanti kalau teman-teman kita nih yang nonton juga mau tahu atau mau coba nih gitu, atau memang kebetulan lagi ada yang nyari gitu. Untuk Link sendiri kita memang gedung pertamanya kita di sini ya, di Seoul Capital ini jalan headquarter lah ya berarti ya. Headquarter. Ini area yang memang banyak potensial strategis karena dekat apartemen, dekat mall juga gitu. Kemudian setelah kita berkembang, kita akhirnya beli lagi unit di Jalan Serpong. Kemudian Jalan Serpong itu kita lokasi persis di seberang Daihatsu. Jadi itu memang di jalan utama ya, dan udah pasti zonasi komersil juga. Kemudian satu lagi unit terakhir kita ada beli unit juga di Jalan Dr. Saharjo di Tebet situ. Nah itu semua unit milik Link. Jadi kita nggak sewa lagi kepada pihak yang lain gitu. Jadi, berarti sudah punya sendiri ya? Betul. Jadi aman gitu buat legalitas jangka panjang. Gitu. Karena kita nggak bawa kemana-mana, unitnya udah punya kita. Gitu. Karena memang virtual office itu kan paling aman kalau punya sendiri lah ya. Iya betul Pak. Ya, memang kan virtual office ini lagi rame semenjak yang brand sebelah ya viral di TikTok lah, di media sosial. Jadi rame lah gitu. Karena itu kan part dari media promosi lah. Itu kan bagian dari marketing ya, promotion gitu loh. Nah, kalau yang saya pengen tahu nih Mas, kan dengan adanya berita viral terus kira-kira marketnya itu sekarang seperti apa nih Mas, di marketnya ya, insight marketnya itu sekarang seperti apa, market sizing pengguna virtual office atau tertarik secara sama virtual office gitu, cara market sizingnya ya gitu. Menurut Mas gimana di Indonesia? Sudah pasti dengan banyak konten-konten viral ya terkait legalitas dan virtual office, jadi banyak juga orang-orang yang sudah mulai searching nih, atau yang tadinya memang dia nggak tahu konsep virtual office jadinya tahu nih gitu kan. Bahkan suka ada yang bingung kok bisa gitu ada virtual office maksudnya apa gitu. Jadi sekarang dengan banyak konten viral ya udah pasti query-nya ya searching udah semakin banyak, dan sekarang orang searching itu nggak di Google lagi sih, udah di TikTok aja udah bisa searching juga kan. Karena akhirnya menjadi salah satu secara tidak langsung ya. Sebenarnya bisa juga brand-brand lain juga pansos nih dengan berita yang ramai kan. Sebenarnya akhirnya jadi sebuah konten juga ya gitu, sebuah konten yang memang ya jadi sebuah hal yang menarik, karena di Indonesia ini kan trending itu kan, kalau udah viral trending itu pasti orang pengen tahu tuh ya kan. Jadi seru tuh, apa sih nih apa sih, akhirnya orang Indonesia ini kan karena pengen tahu akhirnya mendalami oh ternyata begini-gini, akhirnya sampailah ke dalam bisnisnya di situ ya. Terus berarti marketnya semenjak memang viral ini jadi lebih lumayan ramai ya. Marketnya lebih ramai, tapi memang persaingannya juga jadi lebih ramai juga gitu. Jadi persaingannya jadi lebih ini ya. Karena orang jadi malah pada pengen bikin virtual office sendiri juga. Jadi banyak yang akhirnya jadi banyak. Jadi sebenarnya bukan juga menjadi salah satu jadi bukan salah satu opportunity, tapi juga bisa jadi salah satu challenging juga ya. Betul. Karena semakin banyak yang memang ingin tertarik dengan virtual office ini. Betul. Sekarang udah banyak sih, bahkan seperti notaris sendiri aja dia bisa buka virtual office sendiri. Begitu ya. Jadinya memang udah. Kalau benefitnya itu apa sih Mas sebenarnya, kalau kita nih misalnya kami lah gitu, atau saya orang awam yang tidak mengerti, saya selama ini bisnis hanya taunya adalah jual beli. Biasanya kan orang kan bisnis itu kan pasti jual beli atau enggak transaksi, ada pekerjaan atau apa. Pengen tahu sini gitu kan ya. Entah mungkin juga ada penonton kita yang pengen tahu benefit virtual office itu apa sih Mas gitu. Benefitnya ya untuk siap.
untuk virtual office ini benefit yang paling yang sering digunakan itu memang penggunaan alamat kantor yang secara resmi ya, alamat kantor yang di zonasi komersil itu ya, itu benefit pertama. Nah, penggunaannya ini nanti ditunjukkan dengan adanya agreement sewa, dokumen agreement sewa atau dokumen domisili gedung gitu ya. Oke. Itu benefit yang pertama, dan dari dokumen-dokumen tersebut itu yang bisa digunakan si pihak penyewa untuk mulai mendirikan perusahaan, karena nanti notaris mintanya itu dulu dokumen agreement sewa dan domisili gedung. Nah, kemudian benefit selanjutnya ini tambahannya seperti layanan resepsionis. Jadi kalau kita bisa mempunyai alamat virtual office, nanti resepsionis ini akan bertindak seperti resepsionisnya perusahaan kita gitu. Nanti ke resepsionis kita akan menerima klien atas nama perusahaan gitu. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, perusahaan ini ada di sini atau enggak, betul. Kemudian nanti resepsionis bisa arrange untuk meeting, terima surat menyurat, bahkan ada layanan untuk terima panggilan. Nah, itu jadi layanan virtual office itu memang seperti layanan yang merepresentasikan perusahaan kita gitu, tapi kita sewanya hanya dengan cost yang sedikit. Bayangkan kalau misalkan kita nggak sewa virtual office, misalkan kita harus sewa kantor sendiri. Nah, terlepas dari kita sewa kantor, kita pasti perlu penunjang yang lainnya. Misalkan harus kita menyiapkan resepsionis juga, menyiapkan telepon gitu. Nah, di virtual office ini kita udah siapkan semua gitu. Jadi memang itu sangat menguntungkan sih untuk benefit si perusahaan ya. Berarti banyak ya, maksudnya iya, banyak memang benefit yang didapatkan ya. Betul. Karena link ini berarti, atau memang virtual office ya, kita ngomong virtual office ini juga memang banyak yang orang akhirnya punya benefit tadi yang dijelaskan sama Mas Jamal ini gitu. Kemudian saya pengen nanya Mas, kalau misalnya yang mungkin ini menjadi challenging juga ya, entah ya mungkin mau dijelaskan sama Mas Jamal juga atau enggak, karena part dari challenging juga nih bagi betul. Tapi kita di sini kan mengedukasi ya, apa-apa gitu. Sebenarnya tantangan utama itu mendirikan bisnis virtual office apa sih, Mas? Tantangan utama kita ini sebenarnya bagaimana kita bisa melayani klien dengan profesional ya. Karena yang memang kita handle ini bukan secara perorangan, yang kita handle ini memang secara badan hukum. Jadi kita nggak boleh nggak boleh ngasal lah gitu, karena kan nanti mereka biasanya punya holding lagi sendiri, atau memang ini kebanyakan yang datang ke kita ini direktur-direktur. Jadi memang pelayanan terhadap klien ini yang paling penting ya. Gitu sih paling yang kita itu ya. Itu berarti tantangan memang, karena ketemunya pun memang langsung pemilik atau business owner lah jatuhnya ya. Karena kan 2 tahun belakangan ini, baru 2023 kita mengalami pandemi ya. Gitu. Terpengaruh nggak sih Mas dengan link ini, pandemi ini? Apakah memang beberapa virtual office juga banyak yang terkena dampak, atau mungkin beberapa bisnis lah, beberapa industri gitu. Kalau untuk dari sisi Mas nih, di virtual office apakah terpengaruh, dan bagaimana link juga terpengaruh nggak dari sisi cash flow, dari sisi bisnis? Pastinya sih kita terpengaruh ya memang ya, karena kan semua lini bisnis lagi pada ngerem sih sebenarnya, bukan berhenti ya gitu. Cuman di satu sisi juga banyak yang beralih ke virtual office gitu. Jadi karena penggunaan kita bisa secara online, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang masih menyimpan dana tapi tetap perlu ada operasional gitu kan. Akhirnya mereka banyak juga yang sewa virtual office. Akhirnya jadi ada benefit ya. Jadi link melihat sesuatu di situ, ada bisnis yang memang ternyata ada manfaatnya nih, adanya ya. Ternyata ada manfaat ininya juga ya. Terus kita sekarang sedikit masuk ke marketing, karena kan tadi Mas Jamal di bidang marketing ya gitu. Strategi marketing apa sih Mas yang saat ini link gunakan gitu? Kalau memang kan tadi sebelum online atau offline kita bicara link lumayan juga ya, banyak ya customer-nya gitu.
strategi bisnis apa nih yang dilakukan atau strategi marketing lah yang dilakukan oleh Link gitu. Baik. Ya, yang pertama pasti kita bangun brand awareness sama trust lah ya. Nah, itu kita kembangkan dari sosial media. Jadi di sosial media itu kita kasih semacam edukasi juga, kemudian membuat orang-orang jadi berminat untuk berbisnis gitu. Tapi secara utama kita memang paling besar itu lebih mengandalkan ke Google Ads ya, Google Ads dan social media Ads juga. Tapi kita mayoritas spendingnya lebih besar di layanan Google Ads karena memang orang searching ya, by mobile atau dari laptop itu semua orang searching dari Google, dan kita iklan di sana dan itu lumayan menguntungkan sih, lumayan ya. Ya hasilnya oke lah ya. Hasilnya lumayan lah, sebanding lah kita spend berapa nanti baliknya berapa, tergantung kita punya jualannya nih seperti apa gitu. Misalkan berarti digital marketing lah ya. Digital marketing. Pakai agensi atau memang in-house sendiri mas timnya? Kita digital marketingnya masih in-house aja sih. Oh in-house ya. Oke, karena nggak terlalu ribet sih. Nggak terlalu besar juga kita cost-nya juga. Terus berarti kan in-house. Dari sisi digital marketing in-house berarti kan memang punya tim digital marketing sendiri ya. Betul. Link itu ya. Itu salah satu apakah itu memang salah satu part juga dari product services atau memang menawarkan juga dari in-house-nya nggak, atau memang kan bisa menawarkan ke timnya, ke kliennya gitu. Kita menawarkan juga sih ke klien-klien kita dalam hal memang kita juga ada agensi juga sih, agensi digital. Digital ini fokus di layanan iklan-iklan segala macam ya, dan itu kita tawarin juga sih ke klien kita. Karena memang akhirnya jadi sebuah bisnis model baru ya. Betul. Nah, sama ini mas, kalau dari ke depan nih mas, kira-kira kan banyak UMKM yang harus naik kelas ya. Dan kebetulan ini akan connect juga nih dengan kita part dari adalah Bursa Hukum yang memang kita berarti jatuhnya bisnis bukan bisnis, berarti jatuhnya collaboration bisnis lah. Kolaborasi bisnis. Itu strategi seperti apa nih mas yang memang dari Link yang pengen Link kembangkan gitu untuk ke depan nih setelah COVID ini kira-kira seperti apa gitu. Baik. Strategi kita target untuk expand juga ya. Tadi kita sudah ada 3 lokasi. Syukur-syukur kalau kita bisa kerjasama atau memang kita juga punya unit sendiri di wilayah-wilayah yang lain. Karena kebutuhan virtual office atau sewa kantor ini benar-benar mungkin hampir per kecamatan, hampir per provinsi itu bisa beda-beda gitu. Misalkan ada orang yang mau virtual office di Jakarta Barat, tapi Jakarta Baratnya di mana dulu nih? Kalau misalkan Jakarta Baratnya kayak di sini, misalkan Grogol, oke dia mau, tapi kalau ada yang butuh Jakarta Baratnya misalkan di mana ya, daerah Cengkareng, ya kita nggak bisa provide gitu. Karena memang kebutuhannya benar-benar bisa sampai selevel itu gitu. Sedetail itu berarti ya, sampai sedalam itu ininya ya. Betul. Sampai ke kecamatan kayak ini ya. Iya. Gitu sih. Jadi kita pasti target terbesar kita ekspansi gitu. Dan kita juga akan target untuk kolaborasi supaya kita bisa misalkan contoh dengan Bursa Hukum ya, kita bisa menambah nilai. Jadi klien datang ke sini benar-benar kita kasih one stop business solution ya. Dia mau cari apa nih, mau cari jasa digital, kita bisa provide jasa hukum, lawyer apa kita bisa provide. Berarti bisa collaboration sama ya. Nah, Mas Parto gimana nih kolaborasi yang menurut dari sisi Bursa Hukum kira-kira strategi apa nih yang sama-sama kolaborasi yang dilakukan gitu kan? Karena kan kalau dari hukum ini kan berhubungan kan dengan legal dan kebutuhan virtual office ya gitu. Kira-kira strategi apa sih yang akan atau memang sudah terjalin yang memang dikerjasamakan gitu? Dan nanti ke depannya tuh bagaimana gitu loh plan-plannya gitu. Entah mungkin dari Mas Jamal juga punya plan gitu. Maksudnya kita nggak apa-apa sama-sama jabarin di sini ya. Jadi biar mungkin nanti teman-teman juga bisa tahu, bisa ngelihat gitu bahwa memang
ada kebutuhan, mungkin lagi cari gitu kan. Karena kan sebenarnya kita di sini ingin mengedukasi nih Mas, gitu. Sekalian juga membantu promosi juga link untuk biar lebih tahu, dan ya dengan semakin ramainya orang menggunakan link, akhirnya kan juga kita juga dapat manfaatnya. Gitu. Kalau dari Bursa Hukum kan bekerja sama dengan link, dan tadi melihat juga kondisi juga memang dari tenan-tenan dari link kemungkinan ada kebutuhan juga di beberapa lokasi ya Pak ya, yang benar-benar spesifik. Nah, Bursa Hukum sendiri juga sebenarnya juga membuka juga ada virtual office juga di lokasi yang di Kota Balikpapan, kota yang cukup strategis dengan dekat dengan IKN. Nah, itu pun kita juga menggunakan tanah sendiri, dan kemudian ya selain di Balikpapan kita juga bisa berkolaborasi Pak. Sebenarnya Bursa Hukum juga memiliki kolaborasi dengan beberapa virtual office dengan berbagai lokasi Pak. Nah, lokasi itu juga di Bogor, kemudian di Depok, Bandung, dan ada di Bali juga. Nah, jadi itu menjadi poin plus untuk kolaborasi dengan link. Nah, selain itu kami juga memiliki kerjasama dengan bisnis partner Pak, bisnis partner lain dan juga mitra. Nah, sekarang pun kami juga telah bekerjasama dengan lebih dari 10 atau sekitar 14 dari kantor jasa akuntan dan juga konsultan pajak. Nah, mudah-mudahan itu dari sisi finansial pun dan pajak itu bisa dibantu. Nah, selain itu dengan adanya podcast ini kan sebenarnya ada Bursa Kreatif pun menjadi suatu ekosistem sebenarnya Pak. Menjadi ekosistem dengan Bursa Hukum, sehingga nanti tenan-tenan pun juga bisa terbantu untuk mempromosikan produknya dari sisi tenannya link. Nah, jadi tenannya link bisa menawarkan untuk produknya, untuk produk apa yang dimiliki, dan kemudian bisa mempromosikan dari sisi itu. Nah, selain itu dari sisi expertise dari Bursa Hukum memang di bidang hukum. Nah, di bidang hukum itu kan sebenarnya berbagai hal ya Pak ya. Dari masalah legalitas pendirian PT, kemudian mungkin nanti ada draft kontrak, kemudian kalau ada kebutuhan misalnya ada corporate action misalnya untuk merger acquisition. Nah, kita ada corporate lawyer juga Pak. Dari mitra-mitra kami yang memiliki expertise di bidang misalnya pertanahan atau pertambangan, ataupun jasa-jasa lain di bidang yang spesifik, itu lawyer-lawyer ini memiliki pengalaman di bidang yang benar-benar mereka udah kuasain Pak. Nah, di samping itu saya jelaskan tadi, di bidang finansial pun juga seperti itu, sehingga akan mendukung visi dari link juga untuk one stop solution itu Pak. Ya. Kalau dari link itu salah satu strategi konkretnya apa nih Mas ke depan yang dalam jangka waktu dekat yang memang mau dikembangkan ya, expand-nya gitu. Kita sebenarnya mau ini sih, kita mau connect langsung ke pelaku-pelaku bisnisnya gitu sih. Oke. Nanti kita bisa mungkin menyediakan kayak gratis virtual office atau alamat untuk misalkan berapa pelaku bisnis terpilih gitu. Nanti kalau misalkan memang link di depan nih, nanti di belakangnya kan mungkin banyak pendukung segala macam gitu ya. Kita bisa, ya udah nih kalian beralamat di sini. Nanti kalau sekiranya memang di potensial, kan nanti bisa kita undang mungkin bisnis inkubator siapa. Oke, gitu berarti ya saya potong sorry ya. Berarti kan link ini punya satu konsep yang memang akan membuat satu inkubator atau bisa juga satu event ya, satu event yang memang mengarahnya lebih ke sebuah ekosistem jadi ya, gitu. Itu yang memang nanti akan itu ke depan ya, proses ke depan ya. Yang mungkin kita juga dari Bursa Kreatif gitu bisa bantu entah teman-teman yang penonton yang memang punya bisnis atau punya ide gitu, karena kita bisa bicara konsep kan, nanti mungkin itu belum nanti kita belum bisa kita buka ya gitu, tapi ini plan lah gitu, nanti mungkin kita angkat juga gitu satu event, bisa juga part kolaborasi ya dengan Bursa Hukum dan Bursa ini adalah sebuah event yang tadi inkubator ya arahnya ya begitu.
Nah, sebenarnya konkretnya dari bursa kreatif pun Pak, nanti dari tenan-tenan dari link bisa diundang, kemudian kita duduk bareng, misalnya ada masalah hukum ataupun masalah finansial ataupun teks, ya nanti kita bisa undang juga dari mitra, dari bursa hukum, dan nah itu kita bisa ngobrol bareng gitu. Jadi langsung kita kupas tuntas di acara itu gitu Pak. Jadi kita diskusi aja Pak dengan dan free itu Pak. Nah, tanpa ada biaya gitu. Jadi sekalian konsultasi secara langsung gitu dari expertnya di bidang hukum, finansial dan teks. Seperti itu. Ya. Sehingga akan memberikan value added untuk tenan-tenan dari link Pak. Seperti itu. Sama, sorry saya agak sedikit ke belakang nih Mas. Kalau saya sering dengar ya di market kan sekarang lagi rame tuh karena ada challenging ya beberapa virtual office, akhirnya banyak bikin studio tuh Mas. Oh, studio podcast juga. Ya, studio podcast ya. Betul. Nah, itu Link punya expand salah satu strategi marketing ke sana kah atau memang? Kita ada juga sih memang plan ya, termasuk salah satunya ini kan kita akhirnya bisa kontak sama Bursa Hukum ada bikin podcast. Pas banget sih memang kita memang mau plan bikin podcast, cuman kita kemarin ini masih terkendala kayak kita belum sempat menyiapkannya aja. Ternyata udah muncul dari Bursa Kreatif ini kan, jadi ya pas lah nanti mungkin kita kalau punya tema apa kita bisa bikin podcastnya juga yang menarik gitu kan. Ya berarti ya nanti jadi kolaborasi lah ya, part of kolaborasi dari kita. Nanti teman-teman di Bursa Kreatif juga bisa lihat program kita berkolaborasi Bursa Kreatif dengan Link gitu, membuat satu program ya. Nanti kita akan masih rahasia lah. Jadi ini dari part dari bisnis dari bisnis kolaborasi gitu. Tapi pada intinya kan di sini kita membahas tentang virtual office Link ini seperti apa. Terus di sini Mas Jamal ternyata Mas Jamal ini membangun Link dari nol ya berarti ya. Dari Link dari istilahnya memang dari bisnis nolnya membangun sampai besar ini gitu kan. Berarti kan di situ ada sebuah inspirasi memang Mas Jamal nih berproses juga gitu kan. Bagaimana nih cara ngebangun bisnisnya dari nol terus sampai terkendala COVID gitu kan, itu harus pivot ya. Gitu. Dan akhirnya juga kita bisa berkolaborasi lah sampai di titik ini gitu. Nah, terus kira-kira nih Mas, ini kan kita di sini penonton kita nih yang bicara tentang sebuah kisah sebuah pemikiran kreatif lah gitu. Ada pesan-pesan nggak dari Mas Jamal nih untuk penonton, kalau memang pesan-pesan apa sih kalau memang orang entah bisa juga ngobrol masalah tentang pesan untuk orang yang mau bikin PT atau berhubungan dengan Link, nggak apa-apa, maksudnya pesan-pesan yang memang yang bisa didapat oleh penonton nih dari teman-teman kita nih gitu. Baik. Di sini saya cuma mau berpesan kalau memang negara kita ini UMKM-nya memang paling tinggi ya. Cuman tapi di satu sisi juga banyak UMKM itu sebenarnya yang udah bisa go internasional ya. Mereka bisa ekspor, bahkan Link sering datang klien-klien yang memang dia cuman mungkin dia di daerahnya punya produk misalkan rotan gitu ya. Dia punya produk rotan, tapi karena dia berani untuk go internasional, akhirnya step pertama yang dia lakukan adalah menjadi legal dulu. Gitu. Untuk menjadi legal, kenapa dia harus jadi legal? Karena untuk dia bisa keluar itu pasti izinnya segala macam harus legal. Gak bisa nanti dia tiba-tiba ekspor tapi secara personal gitu ya, makanya akhirnya dia membuat badan hukum. Gitu. Nah, pesan saya di sini untuk teman-teman yang memang sekarang sudah punya usaha ya, bahkan udah punya produk-produk yang unik dan mungkin trafficnya udah tinggi ya, jualannya udah tinggi, itu sebenarnya masih bisa diekspand lagi dengan mungkin bisa ekspor keluar atau bahkan jadi kerjasama B2B dengan yang ada di Indonesia ini, dan tentunya itu kalau sudah masuk level sana udah pasti perlu ada legalitas ya, dan jangan takut untuk mulai menjadi legal lah gitu, karena dengan adanya konsep virtual office ini sekarang untuk bikin legalitas perusahaan ini nggak nyampe 15 juta tuh udah bisa, PT udah jadi, udah punya alamat, udah punya
bisa yang penting juga rekening PT ya gitu. Iya. Karena nanti orang transfer itu udah atas nama rekening sendiri lagi ya, atas nama rekening PT. Jadi kalau memang udah ada usaha dibikin legal dari sekarang gitu, karena potensi ke depan itu lumayan tinggi lah gitu Iya. sih kira-kira. Jadi kurang lebih jangan takut Jangan untuk takut. ini ya, untuk apa? Untuk berkembang dan ya secara legalitasnya juga harus Iya, betul. diperbaiki. Gitu. Sorry, karena kan nggak mahal ya. Kalau dulu mungkin orang kalau sebelum ada konsep virtual office Ya. ini, mereka kalau mau bikin suatu perusahaan mikirnya kayak, wah, pertama masalah modal, Ya. kemudian harus ada alamat resmi dulu, di mana alamat resmi ini nggak bisa pakai rumah, berarti harus pakai sewa kantor atau Ya. sewa ruko, yang itu udah bisa berapa ratusan juta gitu, jadi modalnya Ya. udah tinggi banget. Ya, makanya di sini Link hadir sebagai solusi untuk Betul. solution lah, solusi Solusi. untuk semua itu. Ah. Nanti kalau memang ada teman-teman yang tertarik ingin menggunakan Link, bisa langsung Ya. hubungin Mas Jamal ya. Jamal atau Gitu nanti kita cantumin sosial media ya Mas ya, sosial Ya, media siap. atau nomor telepon atau bisa website ya, atau bisa datang juga langsung ke kantornya ya. Nanti kita betul. share di bawah ini. Ya mungkin untuk segmen ini kita nggak bisa panjang-panjang ya, karena kita masih membahas tentang tentang mengulik tentang Link hanya dari luarnya lah gitu kan. Mungkin setelah ini nanti akan ada segmen dengan Link dengan Mas Parto, itu lebih membahas dari sisi kolaborasi apa yang memang sudah terjalin ya betul. antara Bursa Hukum dengan dengan Link gitu. Oke teman-teman, ya kita nggak bisa kita nggak lama-lama dan terima kasih sudah nonton, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memang ada hasilnya nanti. Ya. Untuk Link juga mendapatkan manfaatnya juga, yaitu entah customer, entah ada yang ingin bertanya gitu ya kan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton di acara kami di program Crispy Kreatif dan Inspirasi. Tetap di Bursa Kreatif dan dipantau terus video-video baru kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you Mas. Ya, Dadah, thank you. bye. Thank you.